Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Permata dari kelas 6 reguler semester 3. Di sini saya akan mereview jurnal yang disusun oleh Sakafa Guraba, Dahlan, dan Sriwalni Rahayu dari Universitas Syah Kuala Aceh. Mengenai penerapan prinsip perbarengan tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Tinggi Aceh. Review jurnal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan pertemuan ke-7 oleh dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SAMH beserta asisten dosen yaitu Dr. Emrendi Aridayandi SAMH. Tindak pidana tertentu dengan kualifikasi perbarengan atau konkursus atau apa yang ditentukan dalam pasal 52 dan pasal 52A KUHP, maka hakim juga diwanti-wanti untuk tidak sesukanya menaikkan pidana di atas maksimum pidana rumusan deliknya dan hakim hanya dapat menaikkan pidananya dari maksimum pidana pada rumusan deliknya menurut aturan atau pedoman pemidanaan yang sudah ditentukan KUHP. Kegiatan-kegiatan pencucian uang atau tindak pidana pencucian uang di atas tidak terlepas dari keberadaan kejahatan asal atau predicate crime. Kejahatan asal yang dapat atau dana hasil kejahatan tersebut berwujud harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Melihat kejahatan asal di atas yang menyebabkan tindak pidana pencucian uang di Indonesia menjadi perhatian penting, ialah hasil dari narkotika. Sebelum mengenai tindak pidana pencucian yang didasarkan atas tindak pidana asal narkotika, maka terlebih dahulu akan dipaparkan pengaturan tindak pidana pencucian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Pada hubungan antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang, di mana menurut penulis pada dasarnya tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asal atau awal atau perbuatan berlanjut sebagaimana dianut dalam KUHP. Dan hal ini dapat ditafsirkan dari pasal 2 ayat 1 tentang predicate crime atau tindak pidana asal. Hal ini merupakan salah satu penyimpangan yang terjadi pada undang-undang ini, yang mana pada dasarnya antara perbuatan-perbuatan yang sifatnya berlanjut atau memiliki hubungan yang sedemikian rupa antara perbuatan yang satu dengan perbuatan berikutnya, dan tiap perbuatan tersebut merupakan tindak pidana berdasarkan KUHP, merupakan delictum continuantium atau Handling pada pasal 64 KUHP, adalah bagian dari perbarengan tindak pidana atau konkursus yang dalam pelaksanaannya dilakukan pemeriksaan secara bersamaan dan penerapan pidananya sesuai KUHP, atau pada prinsipnya dilakukan sistem absorpsi. Proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai kepada tahapan pembuatan undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum nanti dijalankan. Hal ini berarti bahwa kegagalan penegakan hukum dapat berhulu pada perumusan awal pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang telah dibuat pembentuk undang-undang berpengaruh besar dalam proses penegakan hukum di bidang kejahatan narkotika. Penerapan prinsip perbarengan tindak pidana dalam tindak pidana narkotika dan pencucian uang di Provinsi Aceh. Abdullah bin Zakaria, terpidana asal Kabupaten Aceh Timur, divonis 5 tahun penjara, ditambah dengan denda sebesar 5 miliar dalam kasus TPPU ini di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Selain kasus itu, bandar sabu-sabu itu telah diganjar hukuman mati terkait kepemilikan 78 kg sabu miliknya Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
Vonis 5 tahun penjara ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman 18 tahun penjara. Dalam konsideran amar putusan, masing-masing terdakwa disebutkan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sudah tepat, karena perbuatan terdakwa dapat merusak sumber daya manusia, terutama generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa. Maka dari itu, Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Desember 2015, masing-masing nomor 245 Pidana Khusus 2015 Pengadilan Negeri Banda Aceh atas nama Samsul Bahri bin Sulaiman, kelahiran 1 Juli 1979, bermukim di Dusun Masjid Desa Kuala Gelumpang, Kecamatan Julok, Aceh Timur. Nomor 246 Pidana Khusus 2015 Pengadilan Negeri Banda Aceh atas nama Hasan Basri bin Mabeni. Nomor 247 Pidana Khusus 2015 Pengadilan Negeri Banda Aceh atas nama Hamdani bin Razali. Nomor 248 Pidana Khusus 2015 Pengadilan Negeri Banda Aceh atas nama Abdullah bin Zakaria. Abdullah bin Zakaria dituduh melakukan 2 tindak pidana sekaligus, yaitu korupsi dan pencucian uang. Pada perbarengan atau konkursus, syarat seperti pada pengulangan tidaklah diperlukan. Pengulangan tindak pidana lebih familiar dengan sebutan residif. Fakta-fakta di dalam kasus gembong narkotika dengan tersangka Abdullah bin Zakaria ini menunjukkan dan mengindikasikan bahwa itu merupakan suatu perbarengan tindak pidana. Hal tersebut karena Abdullah bin Zakaria disangkakan dan dijerat dengan pasal mengenai korupsi dan pencucian uang atau money laundering. Serta wawancara dengan Edi Suhadi, SH, selaku jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri ini, mengemukakan bahwa keduanya merupakan bentuk tindak pidana, masing-masing berbeda antara satu dengan yang lain. Money laundering diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, Junto Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Lalu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Oleh karena itu, konkursus dari kasus Abdullah bin Zakaria masuk ke dalam konkursus realis atau perbarengan perbuatan atau murder samenloop. Perihal apa yang dimaksud dengan perbarengan perbuatan, kiranya dapat disimpulkan dari rumusan pasal 65 ayat 1 dan pasal 66 ayat 1 KUHP, yakni beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Pengertian perbuatan dalam rumusan di ayat 1 pasal 65 dan 66 adalah perbuatan yang telah memenuhi seluruh syarat dari suatu tindak pidana tertentu yang dirumuskan dalam undang-undang, atau secara singkat adalah tindak pidana, yang pengertian ini telah sesuai dengan kalimat di belakangnya, yaitu sehingga merupakan beberapa kejahatan. Jadi, berdasarkan rumusan ayat 1 pasal 65 dan 66 KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing tindak pidana yang mana tindak pidana dalam perbarengan perbuatan itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri. Inilah ciri pokok dari perbarengan perbuatan. Kasus Abdullah bin Zakaria dalam penyelesaiannya dapat diadili dan dipidana sekaligus karena ini merupakan konkursus. Seharusnya diputus dalam satu putusan pidana dan tidak dijatuhkan sendiri-sendiri. Dalam sistem hukum di Indonesia, hukuman pidana badan paling banyak 20 tahun penjara. Maka apabila ditinjau dalam teori kepastian hukum dalam proses pemidanaan terhadap Abdullah bin Zakaria, tidak mengindahkan pasal 12 ayat 4 KUHP. Berdasarkan pasal 12 ayat 4 KUHP, yaitu pidana penjara selama waktu tertentu, sekali-kali tidak boleh melebihi 20 tahun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.